Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Oki di sini. Hari ini Kak Oki ingin bercerita untuk teman-teman semua kisah tentang seorang pemuda yang soleh dan berakhlak mulia. Namanya adalah Sabit bin Ibrahim. Di suatu siang di pinggiran kota Kufah. Teman-teman tahu kota Kufah ada di mana? Ya, kota Kufah adalah salah satu kota yang berada di negeri Irak sana. Ketika Sabit bin Ibrahim berjalan di pinggiran kota Kufah, ia melihat ada apel yang terjatuh dari pohonnya. Lalu ia mengambil buah apel tersebut dan memakannya. Namun, ketika Sabit bin Ibrahim sudah memakan setengah bagian dari apel itu, ia tersadar bahwa apel itu bukan miliknya. Segeralah Sabit bin Ibrahim masuk ke dalam kebun apel tersebut. Dan didapatilah seorang penjaga kebun. Ia berkata, "Wahai Tuan, aku telah memakan apel yang terjatuh dari pohon apel ini. Maukah engkau memaafkanku, wahai Tuan, karena aku telah memakannya?" Penjaga tersebut berkata, "Aku bukan pemilik kebun ini. Kalau engkau ingin meminta izin, meminta maaf, datanglah ke pemilik kebun ini. Namun rumahnya sangat jauh. Kalau berjalan kaki harus menempuh perjalanan 1 hari 1 malam." Nah teman-teman sekalian, Sabit bin Ibrahim dengan semangat dan niat yang kuat untuk meminta maaf dan meminta izin dari pemilik kebun, tetap bersikeras untuk mendatangi sang pemilik kebun walaupun harus menempuh perjalanan sehari semalam. Berangkatlah Sabit bin Ibrahim menuju rumah sang pemilik kebun. Hingga sampai di tempat tujuan, Sabit bin Ibrahim pun mengetuk pintu rumah pemilik kebun. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Siapa engkau? "Perkenalkan Tuan, namaku adalah Sabit bin Ibrahim. Aku ingin meminta maaf kepada engkau, wahai Tuan, dan sekaligus meminta izin kepada engkau karena aku telah memakan buah apel yang jatuh dari pohon yang berada di kebunmu, wahai Tuan." Saat itu teman-teman sekalian, sang pemilik kebun berpikir sejenak. Orang ini datang jauh-jauh menempuh perjalanan sehari semalam hanya untuk meminta izin karena telah memakan apel yang jatuh dari pohon kebun apelku. Hei, anak muda, aku tidak akan mengizinkanmu, aku tidak akan memaafkanmu kecuali kau melakukan syarat yang aku berikan. Tuan, apa syaratnya, Tuan?" Engkau harus menikahi putriku. Namun agar kau tidak tertipu, aku sebutkan terlebih dahulu ciri-ciri putriku ya. Dia buta, dia tuli, dia bisu, dan juga dia lumpuh. Saat itu teman-teman sekalian, Sabit bin Ibrahim karena ia ingin agar apel yang telah dimakan olehnya menjadi halal, ia pun siap untuk mengikuti syarat tersebut. "Baik Tuan, aku siap menikahi putrimu." Alhamdulillah. Dan akhirnya teman-teman sekalian, di hari pernikahan Sabit bin Ibrahim dengan anak sang pemilik kebun, terjadilah ijab kabul dan sahlah mereka menjadi suami istri. Lalu kemudian Sabit bin Ibrahim masuk
ke ruangan di mana istrinya berada dan ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu Sabit bin Ibrahim kaget ketika ia mendengar istrinya menjawab salamnya. Lalu kemudian ia berkata, "Wahai istriku, bukankah menurut ayahmu dan diinformasikan kepadaku bahwa engkau adalah sosok yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tapi kau bisa menjawab salam dariku." Iya, ayahku benar. Yang dimaksud aku buta itu adalah aku selama hidup tidak pernah melihat dengan mataku hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu kata ayahku aku tuli karena selama hidupku aku tidak pernah mau mendengar cerita-cerita orang yang bisa membuat Allah tidak ridho terhadapku. Lalu aku dikatakan bisu sama ayahku karena selama ini aku menggunakan lisanku hanya untuk berzikir dan menyebut asma Allah. Dan aku dikatakan lumpuh karena selama ini aku menggunakan kakiku tidak untuk pergi ke tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahi kepadaku istri yang soleha, istri yang juga ternyata cantik jelita. Apa hikmah dari kisah ini teman-teman sekalian? Yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang kalau kita ingin memakan sesuatu yang ternyata kita tahu bahwa makanan itu bukan milik kita, maka kita harus izin terlebih dahulu. Termasuk juga ketika kita ingin meminjam barang yang bukan milik kita ya, menggunakan barang yang bukan milik kita ya, maka kita harus izin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut. Oke teman-teman, ternyata dari pernikahan Sabit bin Ibrahim dan istrinya ini, lahirlah seorang anak dari mereka yang akhirnya nanti akan menjadi ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Dan nanti satu waktu Koki akan cerita juga ya tentang Imam Abu Hanifah. Masya Allah ya teman-teman ya, kisah tentang Sabit bin Ibrahim tadi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Buah tomat, buah pepaya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.